dari awal ya, dari bahan baku mentahnya ya. Dari delenya itu disortir dulu ya, sortir itu kan luas, berpikir luas ya, artinya dari pembelian aja kita harus tahu ini kualitas dele ini bagus apa kurang bagus gitu ya. Kalau memang bagus ya kita ambil, itu dari proses awal. Setelah oke lah ini bagus ya, saya ambil, saya beli. Terus kalau untuk mau diproses bikin tempenya, dari bahan baku dele mentahnya itu kalau untuk kita pribadi melalui kita perendaman dulu ya. Dele mentah kita rendam dulu. Perendaman itu kan dalam rangka untuk supaya bisa mengambil kulit-kulit atau mungkin ada apa namanya kotoran yang seperti apa ya, itu kan pada ngambang tuh, kita ambil dulu sambil nyuci. Perendaman itu termasuk kayak kategori nyuci mas, nyuci awal dari bahan baku mentah delenya itu sendiri. Nah nanti kan kedelenya itu setelah rendam ada waktu ya berapa jam itu nanti kelihatan mekar tuh sedikit. Nah nanti ada bersih kan si kotoran itu ke bawah. Nah, baru kita tahap perebusan. Setelah direndam kurang lebihnya sekian jam dan kotoran sedikit udah diambil, baru kita rebus. Rebus kurang lebih ya 50 kilo ini kurang lebih 2,5 jam, 2 jam lah, paling cepat 2 jam. Itu pakai kompor ya, 2 jam. Setelah rebus baru kita tahap perendaman, pengaseman namanya itu ya. Karena kalau nggak direndam dulu nggak keluar asam, kadang-kadang gagal juga mas. Jadi kalau mau proses pembuatan tempe itu harus direndam supaya keluar asamnya, harus benar-benar keluar asam dari hasil rebusan itu tadi, minimal sehari semalam, maksimal ya, atau mungkin semalaman lah. Semalam kadang-kadang juga kurang ya, kalau ini semalam ya cukup. Baru paginya kita giling. Setelah kita rendam dele rebusan dengan waktu yang cukup lah ya, baru kita giling. Giling itu dalam rangka supaya si delenya itu pecah. Setelah kedelai pecah itu kita saring lah kulit kedelainya sambil dipilihin, misalnya kadang-kadang ada jagung. Untuk di kita karena mungkin sarana itu jam 5 tuh harus bangun mas. Capek mas bikin tempe mas. Kalau makanya orang sini kadang-kadang bukan kita ini ya, kalau mentalnya nggak kuat ya mundur aja. Nggak mampu kita. Tukang tempe mah harus benar-benar kuat mental, kuat segala-galanya. Ya minimal sehat. Kalau udah sehat itu. Ruginya kalau dia bilang rugi ya capek aja ya mas ya. Capek aja, tapi karena mungkin ada untungnya, ada manfaatnya, kita bisa berkreasi ya. Kita punya ilmu sehingga kita coba menyiasati dengan kata-kata kita bicara rugi itu jangan sampai kita mengucap rugi ya. Kadang-kadang juga ngalamin juga, tapi sebagai orang pengusaha itu jangan berusaha supaya jangan sampai kita mengeluh ya. Kita semangat. Toh insya Allah dari kesemangatan seseorang itu membuat kita ini merasa dari sesuatu yang berat jadi enteng, sesuatu yang capek jadi merasa nggak capek.
sebenarnya orang di sana mengatakan kok nggak capek ya, kok nggak pernah berhenti gitu. Tapi dari kita merasa menikmati ya, mensyukuri atau apa ya, jadi enak aja hawanya. Ya kita jalanin aja. Sebenarnya mah kita target nggak ada mas. Nggak, kita hidup nggak pernah merasa punya target. Saya harus 1 tahun punya ini punya itu, nggak pernah saya mas. Pokoknya saya ngalir aja hidup, ngalir. Saya bisa hanya bisanya cuma bikin tempe, kita coba. Nah kurang bagus, kita belajar dibagusin. Kurang maju, kita coba ditambahin. Gitu aja. Tergantung seseorang itu cara menyiasatinya dan cara menikmatinya. Kalau memang itu sesuatu yang nikmat, insya Allah nggak capek. Sebenarnya capek mas. Waktu jam 5 harus bangun. Kadang-kadang jam istirahat jam 5 sore itu baru istirahat mas. Kadang-kadang kalau tempenya tuh kurang normal, dari harus aturan jam 4 itu atau jam 5 udah bisa didaunin, karena tempenya mudah jadi mundur ya, jadi mundur. Jadi akhirnya habis maghrib pun masih bikin tempe itu. Kalau nggak didaunin nanti konsumen gimana? Loh mana yang daun kan gitu kan. Ya, harus tanggung jawab, artinya tanggung jawab dengan konsumen itu sendiri. Padahal proses tempe ini kadang-kadang pengaruhnya banyak. Cuaca berubah, bisa juga hasil waktu yang tadinya tepat pada jam sekian bisa juga mundur, bisa juga maju juga. Tapi tetap kita harus ada punya ini ya, punya planning dan punya perkiraan yang ini juga, pedoman yang ada kan, tahu kurang lebihnya ya. Jadi supaya jangan sampai molor waktu, karena kan bagaimanapun kita kepingin kalau selesai jam 5 kita bisa istirahat, maghrib udah beres katakanlah. Tapi apapun yang terjadi kalau memang maghrib belum beres ya mau nggak mau